Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita paling DPT kali paling terupdate, terkini dan terjujur gitu. Dan bukan review. Dan kita kedatangan raja nih. Ya, rajanya para apa nih? Mendang-mending. Para Inul. Penyepong ODM. Enggak, tapi akhirnya kita tuh shooting off gitu. Udah lama ya? Iya. Udah lama. Akhirnya kita bisa ngomong gitu kan, maksud gue kan gitu kan, tapi nggak ada yang lihat gitu kan, ke sensor. Ya, jadi Bapak Eldwin. Tadi gue record sih. Ya jangan ngomong. Gue record beneran buat apa Cuk? Tapi nggak apa-apa lah, Bapak. Anjir. Nah, Kak, jadi ini kita kedatangan Eldwin nih. Waduh ini gimana nih? Kenapa lu memilih Let's go motherfucker gitu ya? Wes, lu memilih nyantai untuk datang mau kenapa? Kenapa? Ya, kita beberapa kali udah ngobrol. Oh lu kalau saya tahu jadi seolah-olah kan Oh, kita ya, nggak kita pernah nggak tahu. ngobrol. Iya, Nggak iya. pernah ngobrol gua sama Eldwin. Ya sebelum syuting juga ngobrol terus. Oh. Berapa kali lu kayak gue reach out lu ya? Iya, sering Iya, enggak gue iya. yang reach out dulu. Oh, iya, Akhirnya lu iya. sadar kan. Iya, ngobrol. Ternyata bagus juga Begotek. Enggak, karena menurut gua lu udah fitnah gue diem gitu. Oh Iya kan? iya. Bukan lu, ada yang fitnah di luar. Oh gitu. Diem kan. Ada yang gosok-gosok di brand. Aduh, ya gua nggak kan? tahu, kalau itu gua nggak Iya. tahu. Ada yang Gua nggak gosok-gosok di brand. Ngecut biasanya tuh. Nah, gue juga diem tuh. Ngeri nih, Gue juga diem tuh. Ini Ada baru juga- menit 1. Ya terus ada. Aduh pelan-pelan dulu. Nih, Terus ada juga ada monyet begini nih bro. Oke. Argumen Oke. dibalas argumen tapi sambil ngokop brand. wah. Itu pun gue diem, gue bilang Ini kita- monyet di satu anjing. Ini kita Gitu. dolar kuning bukan YouTube. Sama teman-teman. Nah, boleh kan? Dolar kuning teman-teman. Enggak, tapi gini ya, pertama Bentar belum selesai. Gue dulu ya. Disclaimer dulu ya. Ini pertama adalah konten yang sebenarnya tuh bukan kita mau ngadu domba gitu. Enggak. Emang niatan gue memang mengadu domba orang-orang Cina, ya kan? Kreator Cina ini ya kan. Cuman maksud gue di sini tuh kita membuka ruang diskusi yang lebih sehat. Betul. Netral lah. Iya netral. Netral. Karena gini, kesalahannya dari bukan kesalahan sih, kekurangan dari Eldwin adalah dia berisik, cuman belum main di industri kita. Ya. Gitu. Kita belum kenal lah. Gitu. Iya. Belum udah nggak sayang kan? Iya gitu. Pokoknya kita di sini adalah Netral. Iya, bukan diskusi aja. Gua tidak tahu apa yang dimaksud itu bener apa enggak gitu loh gitu. Cuman tadi gue singgung soal industri lu di Risa Tension kan bilang lu di gunung berbeda. Ya. Ya. Berusaha. Belum Itu- jadi. Jadi kan gunung jauh banget. Wah, anjing. masa gunung Iya. belum jadi? Kayaknya Jauh udah oke. banget. Top up itu udah Enggak. ember gak sih? Enggak jauh banget lah. Rendah lah. Apa Hah? sih? Gitu top up lalu yang lain-lain. Gue gak suka bragging loh orangnya. Oh, Iya. Ya kan, cuma butuh menjawab aja kadang-kadang kan kayak maksudnya kalau lu difitnah terus kayak kadang-kadang lu butuh satu tempat buat jawab Oh, Lu gitu. paham nggak sih? Oh, gitu. Cuma Iya, jawab sekali iya, aja. iya. Bukan berarti Iya, iya. berarti harus lu jawab berkali-kali kan Iya, kesannya iya. itu baper lu ngerti sih. Oh gitu. Iya. Baper. Enggak kalau baper tolol. Iya, lebih bete, tepatnya, lu kan. lebih tepatnya lu menjawab juga di tempat yang kita akan challenge juga Betul, belum punya betul, argumen betul, kan. betul, Tapi betul. emang netral ini tempat gitu. Pengen tahu aja. Iya pengen tahu. Nah itu tadi ngomong gunung, balik ke gunung ya. Itu maksudnya apa sih? Lu membedakan diri dengan nyantai dengan yang teman-teman lain atau gimana? Enggak, sebenarnya gue ngerasa filosofinya adalah gini. Kalau 2019 itu pas GTD lahir, gue lahir di US. Gue nggak jadi creator bro. Jadi- Gue tidak akan jadi creator. Jadi apa? Gue akan support creator yang di situ. Karena Karena semuanya punya warna beda. Oke. Misalnya, contoh lu keluar iPhone 17 Pro Max deh. Lu dengerin semuanya, lu akan lihat sudut pandang yang berbeda total. Iya. Dia suka begini, gayanya suka begini, orang suka bukan hanya subjektif ya, tapi by objektif punya data dan dia bisa melihat celah yang sangat apa ya, maksudku kritikal gitu. Oke. Celah-celah kritikal yang bahkan itu Apple yang menguasai 60% market US. Wis masih disebut ya. Iya. Gila. Ya, misalnya Gila. 17 Pro. Gila. Itu pun mereka masih Iya. bisa melihat sebuah celah untuk mengkritik Iya. bagian Apple-nya gitu. Gue respect. Sehingga pas lu nonton semuanya warnanya beda. Lu akan ngeliat pelangi, Bos. Oke. Gue setuju itu. Lu akan ngeliat pelangi dan pelangi itu indah di Dan itu salah satu di tempat. Dan gue ngerti maksud lu itu adalah jadi memang salah satu yang harus dikritik di industri kita itu emang sih. ketololan itu. Bukan ketololan. Ada subtitle maksud lah ya. Maksudnya. Bahasa nih orang sama bahasa orang-orang ini beda. Iya. Ada subtitle. Iya, itu salah satu yang menggambar kita juga sih. Itulah kenapa terlahirnya Bego Teknologi gitu. Ya. Untuk memberikan warna yang berbeda aja sih. Untuk sebenarnya. memberikan tempat. Lebih tepatnya kan. Untuk memberikan tempat Iya, untuk memberikan tempat dan hak jawab. hak jawab benar. Mungkin, ya. Jadi di situ ya karena lu lu ngeliat di US kayaknya kok beda-beda kreator. Betul. Gitu. Dan- Makanya lu dan- ingin menjadi yang berbeda juga. Oh gitu. bukan. Jadi gue lihat di Indonesia kok pelangi satu warna. Satu warna. Gitu kan. Pelangi diputar jadi putih ya. Ya.
Oh yes. Iya kan? Sensor ya. Ada. Jadi kan Bisa banget ngomongnya, dia satu anjing. warna nih, misalnya Iya, launching iya. apa, dia begini gitu. Oke. Launching apa begini, dan itu gue lihat di 2019 gue udah lihat. Berarti ada kesempatan di tengah ketololan, selalu gue belajar begitu. Oke. Tapi menurut lu, Bentar, gue belum selesai nih. Lu Oke. jangan potong. Oh, Ya, iya, jadi lanjut, ketika lu ngelihat kesempatan dan kesempatan itu lu bisa coba harness gitu, sebutan gue. oke. Let's try gitu. Let's try play the game gitu gue Oke. bilang. Karena ada kesempatan. Jadi gue melihat sebuah celah ya udah dan kesempatan, dan ketika, market yang hijau banget waktu itu kan, mungkin yang gue lihat di monitor waktu itu. Ketika itu ya let's try lo gitu, dan muntah darah bos. Minta darah ya. Iyalah. Pasti dong. Muntah darah lah. Pernah lihat rekening 2 juta gitu kan. Iya, Harga isi 2 juta. Oh, di situ makanya di situ lu langsung dendam tanda kutip. Gua harus jadi gitu. Mungkin. Mungkin. Termotivasi. Termotivasi. Iya, itu lebih bagus kata-kata. Iya, termotivasi. tapi lu bukan artinya lu itu memisahkan diri dengan tech reviewer dong. artinya. Enggak kan? Enggak. Tapi ya gue di framing. Gue tuh nggak tahu. Iya, Gua nggak tahu. itu di framing di komen ya. Ada komen lah. di komen lah ya, framing Gue komen. udah kasih lihat tadi di dia. Iya, gue liat, gitu. gue liat. Dia bilang, wah ini creator nggak jelas gitu. Kok lu nggak gabung sama komplotan itu gitu. Oh, kalau gua di sini- Bentar, gue belum selesai. Jadi gue di framing bahwa, jadi ini cuma sendirian gitu. Lu nggak ngegeng-geng. Gue bilang buat apa ngegeng? Kalau isi grupnya cuma maki-maki brand doang kan begitu. Oke. Buat apa menjilat? Terus udah maki-maki brand, bayar lama misalnya. Maki-maki juga penonton. Lu Iya, iya. maki-maki yang kasih makan lu maki-maki yang nonton lu isi grupnya. Yang ada kan gue di drag down dong. Oke. Buat apa? Mending gue sendirian. Oh iya, itu menurut lo ya? Itu pertama. Itu pertama. Yang kedua adalah gue belajar bahwa waktu itu gue nonton pelatih Michael Jordan. Dia bilang gini, winning makes you different. Winning makes you different. Sehingga winning gue dari mana? Ya gue mencoba mengambil winning gue yang kecil-kecil. Contoh dari komentar penonton. Ya. Mereka happy beli monitornya. Itu winning kecil yang Iya, winning kecil itu ternyata tuh bukan yang soal- gue compound. Iya, kalau kita Dan lebih berharga sih. Iya, kalau Betul. kalau kita itu lebih suka dapat komen, emang jujur ya. Ini terlepas dari, maksudnya gue nggak ngomongin kreator lain, kreator Iya, iya, kita ya. iya, iya. Kalau ada, bang, thank you bang, rekomendasinya gue Betul. suka banget tuh. Itu gue tiap hari bro. Seneng banget, seneng Itu banget gue gua. tiap hari. Terima kasih ya yang Iya. udah Iya. senang ya. Iya. Iya, kita kan rekomendasi, makasih bang gitu. Iya. Suka banget gue. Dan winning kecil itu makes you different. Dan lanjutannya kata pelatih Michael Jordan, dia bilang different scares people. Ketika lu beda, lu takutin orang bos. Ya, Itu oke. jadi lu ada kayak bangsat nih orang. Oke. Sebenarnya orang-orang yang mungkin ya menurut gua nge-framing gua atau ngejelek-jelekin gua, mereka cuma takut aja sih. Tapi framing apa sih yang dimaksud ini? Yang Coba tadi lu. kan lu sensor kan. Iya sih. Jadi kayak Jadi lu kesempatan lu di sini nih mau ngejelasin sekali lah gitu. Iya. iya. Jadi- Tapi lagi-lagi gini sih, kalau gua itu setuju dengan kalimat apapun di internet lu bisa posting bebas. betul. Termasuk Kebebasan. Setiap orang punya hak. betul. Itu yang Mau lu ngomongin, lu tau konten-konten FB Pro atau nggak sih yang geter-geter itu kameranya, yang FB OIS Pro, yang nggak ada. Facebook Pro. Oh iya, Iya, gua tahu, kan gua- kayak mama ada itu- geter-geter. Oh iya. Kamera geter-geter lah. Iya, iya. Maaf ya. Bikin konten. Iya, bikin konten itu nggak apa-apa menurut Lu gua. ngapain minta maaf? Hah? Lu ngapain minta maaf? Ya kan geter-geter kan kayak nyinggung orang nggak punya OIS. Kan nggak semua HP ada kamera. Nggak semua orang bisa mampu beli kamera dengan OIS gitu. Iya, iya. Ya menurut gua bebas aja. Jadi menurut gua apapun yang lu lakukan ya sah-sah aja sebenarnya. Boleh, Kalau- boleh. Karena gini, kita harus setuju di bagian kebenaran itu memang tidak ada yang subjektif kan Betul. gitu. Cuma kan kalau gue lihat hasilnya aja. Oke. Kalau gue lihat benchmark gue by hasil aja. Baik Oke. hasil ya. By hasil aja. Market berubah nggak? Berubah sekarang lumayan. Value-nya berubah nggak? Sekarang berubah. Kita contoh monitor aja deh. Gue nggak mau. Yang lain lah ya. Iya, yang Coba lain monitor dulu. Iya. Marketnya berubah nggak? Ya, Lebih berubah. efisien nggak? Orang lebih tahu barang yang lebih bagus nggak? Ha. Ada orang yang tiap hari beli monitor merasa terwakilkan nggak? Oke. Gitu. Terus tiap hari komen ke gue, bang, thank you ya, gue nabung 10.000 sehari, gue bisa dapat monitor 1,5 juta, gue yang terbaik gitu karena video lu, anjing bos. Monitor Xiaomi pasti ya. Ya hal-hal semacam itu yang kadang mungkin monyet-monyet di luar sana nggak ngelihat gitu, karena mereka cuma melihat, oh orang ini keras, kata-katanya kasar misalnya. Padahal persona itu gue bangun karena lu monyet bos. Kalau lu monyet, satu-satunya untuk menyadarkan monyet adalah dimaki. Gitu. Iya. Karena monyet itu retention span-nya kan rendah, gara-gara Iya, iya. TikTok kan. TikTok lah.
Iya. Retention span rendah. Lu mesti satu kalimat menjelaskan otak mereka. Gue juga kena kok, gue juga kena. TikTok. Gue pernah diserang sama fansnya Oppo waktu ya. Ya ada. Jadi gue ngeledek di 10 detik pertama. Cuma dia ngeliat endingnya. Ini gue puji nih barang sebenarnya. Iya. Cuman dia bilangnya ini orang ngatain doang nih. Iya. Monyet-monyet Berarti itu dia kan. nonton 10 detik doang anjing. Iya. Gitu. Iya. Tapi gue penasaran sama kalimat market lu tuh sering banget di video di diskusi lu ngomong soal market. Marketnya itu apa sih maksud lu? Market ini apa? Pembeli kah? Penjual atau lu? Semua sih. Contoh. Market tolol itu apa sih? Gue nggak ngerti definisi market tolol itu. Oke. Produk apa? Monitor Coba. aja. Monitor aja. Yang lu ini Iya, aja. paksain. Karena kan ada omongan gini, kalau bukan monitor jangan dengerin GTA ID. Iya. Katanya kan seperti itu. Iya. Gitu. Gak apa-apa lah ya. Bebas internet bebas kan? Iya, Nggak iya. masalah. Memang gue sering dapat. Oh, yang gue mesti kritisi dulu adalah gini. Orang banyak bilang GTD anti kritik. Gue bilang. Anti kritik lah dari mana lu? Nah itu dia kan. Gue pernah waktu itu. Gak gara apa penasaran. Enggak, waktu itu tuh gue ngebahas Tani. Itu ntar kita sebut. Nanti itu sekarang nih. Nanti. Pokoknya gue ngebahas Tani. Habis itu gue kasih tahu, gue kan bukan bapak lu buat ngurusin moral lu. Oke. Gitu, gue jadi klarifikasi kayak jawabin monyet lah. Iya. Jawabin monyet itu. Jadi kan lu mesti pakai gaya bahasa monyet. Untuk menjarakan monyet kan. Itu namanya empati, Bos. Empati itu tidak jadi orang monyet, Mas. Enggak, kan dia udah tahu dia monyet. Dia memilih gitu. jadi monyet. Oh gitu. Iya, dikasih otak manusia, dia pilih jadi monyet. Oke. Gitu. Jadi lu mesti pakai bahasa monyet untuk menjelaskan ke mereka. Iya. Dibilang gua anti kritik. Gitu. Gua bilang gimana caranya anti kritik? Tiap hari gua bacain komen ribuan. Gua nggak lihat lu anti kritik. Iya, enggak, pokoknya gua bacain komen ada lah anti kritik gitu. Gua bilang gua bacain dan itu di like. Gua bilang anjing monyet ada forum yang ngentot. Gitu kan. Di like-nya sampai ratusan. Iya, walaupun yang suka sama gue ribuan, jadi kayak nggak apa-apa, kan kembali lagi hak tiap orang. Cuma kan gue butuh menjawab kan. Iya. Maksud gue kalau gue anti kritik harusnya gue delete tuh komen. Betul. Betul. Dan gue nggak baca. Betul dong, itu anti kritik. Tapi kalau gue ngajak lu diskusi berargumen tiba-tiba lu nyerang personal, itu kan monyet. Tapi kalau di Discord gue, karena itu rumah gue, kan harus ada rules lah, Sara, anarkis kan mesti lu ban lah. Banyak juga yang share bokep karena kena hack kan, kena hack gitu. Ya kan itu kan dunia Discord lah maksud gua. Ya, tapi kan anti kritiknya dari mana gitu. Aneh banget buat gua. Bahkan kalau di videonya dari kritik, bahkan gua suruh penonton gua kritik aja. Saking gua butuh feedback, lu paham gak sih maksud gua? Market tolol tuh gua ngeliat sangat tidak efisien. Ketika lu ngomong sangat tidak efisien, itulah terjadi ketololan. Oke. Menurut lo efisien tuh gimana maksudnya? Harusnya brand itu saling adu skill untuk beresin harganya. Bukan kayak Asus jual 3 juta misalnya. Gue Lenovo nih, sebut brand santai aja misalnya. Lenovo bilang, gue 3.050.000 ah. Padahal dia bisa jual 2,2 juta, kan anjing. Nah lu tahu dari mana dia bisa? Lihat Cinanya aja. Lihat Cinanya? Iya. Hitungannya gimana? Lu tahu gue hitungannya. PPN, PPH, hitung aja. Kan lu bisa tahu hitungannya. Belum ribet Cina, lu tau nggak? Ada namanya Toysui. Iya. Ribet dari China untuk ekspor barang. Ada. Ketika lu company IPO itu kayak hire admin accounting udah beresin. Kalau company lu gede ya, kalau company lu jangan harap lu dapet tuh ribet itu. Oke. Oh jadi jadi kan ini lagi-lagi claim self claim ya, maksudnya Analisa ya. Betul. Jadi bisa di challenge lu punya argumen gitu Betul. kan. Berarti ini sebenarnya baik untuk lu atau untuk consumer? Untuk market, untuk whole industrinya. Oke. Lu ngeliat whole industrinya karena lu lihat helicopter view. Iya. Gitu. Oh, jadi lu akan dapetin user akan dapetin barang lebih bagus, brand akan jualan lebih banyak. Terus brand yang memang mau ngotot kita push dong buat ngototnya. Kalau once lu punya sebuah brand, sebuah produk, lu berarti harus ngasih harga tuh semepet mungkin. Enggak. Makanya gua nggak mau punya brand. Ya contoh dong. Gua nggak mau dong. Kenapa what if gua mesti hidup di dunia lu? Oke. Kenapa gua jadi content creator? Iya berarti kan lu bisa menggambarkan yang seharusnya seperti apa gitu loh. Iya. Misalkan kayak gue punya monitor, harusnya gue bisa jual 1,5, tapi kan karena tadi jadi 2 juta gitu. Betul. Kan. Ya berarti kalau misalkan dari cara pikir lo ya gue jual 1,6 aja deh gitu. Apa? Gue jual 1,6 aja yang kalau misalkan. Nih gue jelasin biar lu gampang relate nih. Monitor itu 1,5 juta. Iya. Dia jual 2 juta. Iya. Habis itu panggil para penjilat, bilang 2 juta itu bagus. Berarti yang bayar penjilat user dong. Dengan 500.000. Oh itu maksud lo? Iya. Itu yang dibilang market. Maka tolong. Once penjilat itu tidak bisa menjilat lagi untuk menunjukkan bahwa pantatnya bersih, pantat brand ini bersih,
Dia turunin harganya 1,5 juta. Anjing. Tapi jangan-jangan gini Win, maksud gua itu kan semua by lu punya apa namanya hipotesa kan. Betul. Cuma kan bisa di-challenge hipotesanya. Karena Bisa. gini, 500.000 itu kita ngomongin revenue ya. Betul. Itu revenue, itu dan itu profit dan bukan net profit. Betul. Jangan-jangan profitnya ini tuh di bagian 500.000 itu jangan-jangan bukan soal ngejilat-jilat doang, tapi ada bagian R&D di situ. Ya. Ada bagian kan lihat harga center. Cinanya, tadi gue bilang. Masa dari 3 juta lu di Cina 2,1 Pak? 900.000 di 2 juta, itu 50% bos. Oke. 50% di monitor. Oh, itu iya. 50% di monitor. Gimana ya? Lu menilai nggak suatu value brand gitu? Apa? Value dari brand, maksudnya China udah membuka semuanya. bukan dari segi hardware, tapi memang kayak Value Bos, brand. kita ngomong dari teknologi, lu mau ngomong nggak hardware gimana ceritanya? Tapi kan maksudnya gini loh. Kasih contoh konkret. Bukan. Jangan Gua jangan ngawang. Gua nggak ngawang, maksudnya kayak Oh. ya ada bedanya antara misalkan produk-produk yang mainstream dan juga produk yang lebih mahal. Pertanyaan bukan itu, lu terlalu kabur. Enggak, misalkan kan Kenapa di Cina lu jual 2,1 juta, di Indo 3 juta? Itu pertanyaannya. itu kan itu. Di SKU sama. Iya. Jadi lu nggak ngomongin branding, Bos. Lu Oke. ngomongin kompetisi. Oke. Betul. You got my point? Oke. Ketika Gua gua ngerti, tunjukin gua ngerti. kompetisinya, lu turunin 30% setelah 3 bulan kagak laku. Berarti yang paling penting apa? Kompetisinya nggak ada. Ketololan muncul karena tidak ada kompetisi. Mungkin nggak kalau misalkan branding ini kayak gengsi untuk kayak harga lebih murah? Bener, ada pride itu. Cuma kan lu bikin di pabrik yang sama. Oh, jadi gua ngerti sih poin lo. Di sini adalah kemarahan lo dengan monitor adalah karena lo tahu sampai level produksi. Betul. Dan ketika gue datangin ke Skyward kan lu buka, wah anjing. Bangsat nih cara mainnya. Tapi menurut lo kenapa lo harus memberitakan itu menurut lo? Eh. Karena kebenaran kah atau ego lo aja untuk benar gitu? Iya. Enggak, menurut gue sih ya jadi beda aja Oke. gitu. Menarik. Dan masuk ke dalam story. Pas gue Betul. tadi cerita, itu menjadi story yang, wih anjing nih orang tahu sebuah Iya. yang Iya. yang gua nggak tahu nih. Iya. Lah kan lu bilang banyak itu brand yang selain yang mungkin yang terlalu receh lah ya, jangan kita nggak usah kita terlalu nggak usah terlalu gubris. Misalkan nih Asus, Gigabyte, Lenovo atau yang punya monitor itu dibikin di pabrik yang sama. Apakah itu tidak ada perbedaan masing-masing gitu? Maksudnya kan itu kan bisa jadi yang ngebikin Semua nilainya by lebih mahal. semua by quantity aja. Nggak ketahuan. Semakin mahal, semakin banyak lu bisa. Betul, lu bisa ngapain aja. Contoh kita ambil contoh gampang lah di dunia lu lah. Xiaomi menangin handphone, dia menang segalanya kan anjing bos. Gua acungin aja pernah buat Legend lah. Asik. Legend apa? Legend lah. Legend lah ya. Iya. Kenapa? Bukan emang? yang 5% bullshit itu. Gue mikir bahwa bangsat ya Xiaomi. Handphone, lu kebayang gak sih seberapa banyak komponen handphone bisa bunuh brand lainnya? Anjing. Enggak, tapi gini, kita coba ambil fakta di mana Eldon itu lumayan berpengaruh di tech. Menurutku sangat sih. Satu, service center dulu nggak ada yang peduli, Pak. Oh, Itu gue terima kasih ke lu. Mohon maaf teman-teman yang lain-lain nih. yang tolol-tolol itu. Bukan tolol, Oknum-oknum service center lah. Boleh dong. Iya, Boleh, maksud boleh. gua, Service center jadi anjing gitu ada ekstra ketat di sana, gitu. Gak cuma di monitor, ini sampai ke handphone. Oh, bagus. Sampai ada brand yang tiba-tiba jadi chatbot kan. Oh, Lu iya, kalau iya. nge-DM langsung muncul gitu. Iya. Jadi seolah-olah dilihat gitu. Betul betul. Itu walaupun kita gak setuju dengan pendapat lu, itu salah satu yang menurut gua efek yang oke gitu. Oh, tidak bisa didinai maksudnya. Iya, nggak bisa deny. Lu punya power tuh segede itu sebenarnya. iya, iya. Dan lu merasa gak sih kayak apakah gua harus tone down gitu? Udah jauh, Pak. Jauh lebih tone down. Ya, jauh lebih tone. Jauh lebih wise lah. Bagus Iya. ya. Jauh lebih wise. Karena gue belajar gue banyak nonton creator di dunia lain gitu. Misalnya Coki lah. Coki Pak Muslim ya, Pak Dede. Big Mo. Oke. Gue lihat kenapa lu bisa menang gitu. Gue selalu ngelihat bahwa misalnya kayak gue deskripsiin Coki lah, walaupun gue cuma ketemu kayak 2 kali, 3 kali gitu, dan gue telepon cuma 2 kali gitu, 2-3 kali. Tapi untuk orang sampai ke puncak, masuk penjara dan bisa balik lagi, you gotta be someone gitu. Iya. You gotta be someone. Gitu. Ya, itu salah satu hal lu benci sama dia apa enggak gitu. Iya, itu nggak bisa deny itu. Itu nggak bisa deny. Iya, itu nggak bisa deny. Kartu mati itu bro. Gitu. Jadi kadang gue ngerasa sama kayak lu ngomong tadi. Lu mau bandingin GTI dia sama siapapun, kan lihat hasilnya aja. Oke. Marketnya berubah nggak? Affiliate nomor berapa GTI kan begitu? Wah, itu nggak usah Iya, iya kan? Tondon ini karena sebenarnya sebagai gue juga merhatiin lu itu lumayan tondon sebenarnya konten lu gue lihat.
Ada apa sih maksudnya kayak semakin wise ini tuh apa gitu? Karena yang gue balik belajar pas ke Coki. Coki pernah ngomong di live Big Mo. Oke. Harusnya dia bilang gini, Mo, kalau lu memang bener-bener jago, dan lu mau level up kata dia. Untuk rage itu gampang, marah. Iya. Untuk rage itu gampang. Kalau apalagi itu diri lu kata dia, itu gampang untuk lu naik. Tapi kalau lu memang bener-bener jago dan lu mau level up, harusnya rage lu itu menjadi sebuah tools yang whenever needed, lu bisa keluar. Once itu become tools, lu become deadly. Karena kalau itu melekat sama diri lu nih, lu diserang gampang bos. Oke. Itulah alasan lu. Betul. Karena gue bilang wiser itu menurut gue ngeliat, kayaknya gue bisa pakai tools deh. Jadiin rage itu tools deh. Bukan untuk ini gue yang nggak bisa dikontrol, lu ngerti maksud gue? Jadi bukan natural, maksudnya. Gue bisa extravagant, cuma itu tetap tools yang kapanpun bisa gue pakai, kapanpun bisa gue abisin. Di sisi yang lain, ketika gue lebih wise kayak gitu, itu menjadi so much powerful. Di situ gue bilang ngentot, Cok. Ketika lu non wise keluar ya. Iya, ketika tools itu gue pakai. Iya. Ketika tools itu gue pakai. Jadi itu menjadi sebuah hal yang spesial. Karena once lu everything lu gituin, you become no special lagi itu tools. Oke. Gitu kan. Jadi gue berusaha tone down, gue tembak di mana gue butuh tembak, gue simpen di mana gue butuh simpen. Karena orang yang jago menurut gue bukan orang yang nembak terus, bukan orang yang attack terus gitu. Tapi orang yang efisien. Betul. Ya. Lu tahu kapan lu tembak, lu tahu kapan lu stop, lu tahu kapan lu dribble. Tapi ngomongin wise, lu lumayan bermasalah di bagian ini. Ngomong bermasalah karena bermasalah gitu menurut gua. Menurut lu? Game, Oke. bajakan dan AI. Kita bahas satu deh. Kita bahas satu. Jangan banyakan. Iya, yang mana dulu? sama. Kedua sama menurut Oke. gua. Itu kan save for the last. Iya. yang tadi. Oke. Iya. Enggak maksudnya mau game atau AI nih? Kok AI? Enggak, Tadi gua ngomong AI. Tadi lu Gua ngomong. nggak dekat dia. Iya, Gua nggak telinga lu. Iya. Wih. Nggak, tapi ngomong AI dulu yang gampang dulu. Iya. AI itu kan lu lumayan mengganggu dan lu menyerang cross industri. Oke. Kan lu menyerang para Apa? artis. Di Iya video, dong. di video itu. Betul, Oke. betul. Gua Sempet lihat. ya, sempet lewat. Iya, Udah iya, lewat, maksud- tapi udah lewat kan? Berarti itu saat itu tidak wise itu berarti. Oh, enggak dong. Loh, kenapa? Ayo coba jelaskan sekarang. Gini. Gak nih, gini ya. Gue mengerti keresahan teman-teman artis semua. Iya. AI itu memang mengganggu dia punya pekerjaan. Betul. Maksudnya kayak, ya dia akan merasa terancam gitu. Betul. Tapi kenapa lu malah diamplifikasi? Bahasa simpelnya ya. Iya. Dulu pas 2017, Gojek bakar 10.000 bos. Oke. Untuk kemana aja? Ingat Iya. ya? Iya. Iya. Tahu gua. Betul gak? Tahu. Uber itu gua rasa yang gue dengar, kalau gue salah baca mungkin dari 2010 di US terjadi disrupsi itu. Oke. Mau lu suka atau nggak suka, gitu. It gonna be happen. Oke. It's gonna be happen, gitu. It's just a fact, gitu. Kayak just deal with it gitu loh. Iya. Gak cuma Coba lo paham gak mas? Just deal with it gitu. Iya. Gak cuma maksud gua kenapa lu harus menyerang cross industri? Oh, enggak dong. Kan waktu itu momennya gue lagi ada kalau nggak salah zaman PC. Itu apa sih triggernya apa tuh yang lu tiba-tiba Gua PC, ngatain lu mampus lu para artis-artis lu apa? Itu gila, Cuk. Iya menurut lo kan. Kagak kan lu ngomong di video kenapa jadi menurut gua? Menurut lu apa deh? Menurut lu gimana Oke. deh? Iya, Karena yang menurut komen ke gua, Bang, thank you ya. Karena awareness lu tentang gue belajar banyak banget loh. Oke. Jadi lu lihat dari sisi mana dulu nih? Oke. Lu Gua lihat dari sisi yang gue peduli sama di Discord aja, bukan monyet yang keluar-keluar di market dong. Sama kayak 2017 tiba-tiba terjadi demo. Ya. Apa efeknya? Tetap hari ini kita bayar Grab kan? Tadi Ya. pizza mana? Belum. Nah, ada Grab nggak? Atau Gojek sama aja. Sama aja. Whatever the reason, bro. AI gonna win. Ya gua tahu, gua ngerti. Kayak- Gua ngerti poinnya di situ, cuman maksud gua adalah gua itu menyayangkan di bagian penyerangan di industrinya aja sih itu. AI itu menurut gua lumayan. Iya, tapi kan awareness juga Karena dari senior kita pun ada yang kena serang. Dan di take down itu. Itu lumayan Oh iya. itu lumayan menyinggung soalnya Nah, gitu. ini gear. Oke. Ini gue suka. Gue belajar dari industri lain bahwa ketika lu positive vibes, kita ngomong personal branding ya. Oke. Ketika lu positive vibes, lu dituntut untuk selalu positif. Betul. Mana arahnya nih? Once lu dapat negatif, once you doing something negatif, Oke. it's gonna be big deal. Oke. Iya. Dengar gak? Karena kontras. Kontras sekali. Ya. Wah kan lu begini brandingnya kan netizen begitu kan, me-expect
overwhelmed gitu. Padahal lu tahu kreator tidak sempurna. Iya. Betul kan? Sedangkan gue udah bikin karakter gue badass, bos. Oke. Once you just senggol, orang ngerasa kayaknya ada positifnya deh dia ngomong. Jadi tergantung lu lihat karena kan tapi dibaliknya, ketika gue bikin karakter badass, gue ngelakuin sesuatu yang positif. Yang dimana gue lakuin itu di belakang layar yang orang nggak tahu monyet-monyet ini. Contoh kayak yang gue bilang sama lu guys. Kalau lu nanya rekomendasi monitor, gue kasih tahu lu free. Iya. Gue nggak pernah bedain siapapun. Lu mau creator, mungkin kayak creator kasih VIP ya. Kan kita ada bias dikit lah. Iya. Cuma maksud gue, at least semua orang yang datang ke Discord gue atau nanya gue DM Instagram, ngomong ke Discord, gue selalu jadiin mereka VIP. Oke. No cares. Gue bahkan nggak tahu anjing siapa orang gambar wibu, teksnya nggak jelas. Kan banyak di Discord kan. Iya Kan. Tapi gue selalu serve VIP. Iya. Gue kasih lu value, monitor lu mau pilih. Terus pas lu beli, lu puas nih. Oke? Gue dapat sesuatu nggak? Enggak. Affiliate juga berapa persen sih, Ger? Iya. Nggak seberapa. Kecil. Kayak ngopi susah, betul nggak? Gue kasih lu free. Besok lu ada masalah monitor lu. Bang, distributor ini atau SC-nya anjing nih bang. Gue bilang, coba suratnya kasih gue. Gue tanya ke brandnya. Gue kasih lu free bro. Dan gue lakuin itu 7 years. Dengan sangat baik gue service. Perlu nggak gue service? Enggak. But I do it anyway. Nah, Discord, lu masuk ke Discord gue, pasti gue balas. Iya. Pasti bos, kecuali gue sakit. Kemarin sakit ya? Iya, sakit. Gue pasti balas dan gue nggak ngata-ngatain. Bahkan gue mau membenarkan mereka salah nih. Oke. Sekarang gue nanya, masuk akal nggak bro? Kalau orang itu membela, masuk akal. Iya. Masuk akal. Karena lu selalu di sisi apa namanya konsumen ya? Betul, mentok. Karena gue mau di treat seperti itu. Oke. Gue treat orang yang seperti gue mau treat diri gue sendiri. Simple shit. Ya. Iya kan? Oke, jadi intinya sebenarnya apapun yang lu lakukan itu sebenarnya untuk kebaikan, termasuk Kebaikan dengan market ya, betul. termasuk dengan memakai yang AI itu ya. Iya betul. Tujuan lu di sana. Tujuan lu karena lu butuh awareness untuk memaki monyet, Oke. mensandarkan bahwa lu di kandang monyet. Oke, AI itu Iya. soalnya saya berarti Iya. tujuan Eldin itu sebenarnya baik, udah gitu doang. Lanjut ke pilihan lagi gaming. Oke. Game tadi. Ya. Kenapa lu tendensi itu merekomendasikan game bajakan? Itu menurut lu. Nah, silakan Coba jawab. jelasin Silakan lagi. jawab. Ini Iya. kan gue mewakili orang bertanya kan. Oh Menurut iya, lu oke. gimana? Menurut lu gimana? Menurut banyak monyet-monyet itu gue Bukan merekomendasi. monyet. Lu parah banget emang lu. Karena gue udah Iya, jawab, iya, karena gue udah iya, jawab iya, videonya. Karena gue udah jawab. Gimana, video. gimana? Yang dimana video itu pas gue bikin, langsung ditembaknya adalah anti kritik personal. Bilang, Gue liat tuh video sebenernya gue. Iya ya kan? Gue liat. Lu lihat ada 6 alasan yang gue bahas. Pertama, gue udah bilang ini channel teknologi, Oke. bukan teologi, jing. Kalau lu mau cari moral, tolong sana. Oke. Ya kan? Oke. Itu pertama nih. Oke. Teknologi membahas teknologi. Betul. Termasuk bypass dan tani dong. Dan ditambah lagi bos, ada atau nggak ada gua, tani tetap ada nggak? Ya tetap ada. Oh ya udah, apakah gua rekomendasi? Gua tutorial nggak di situ? Oke. Gua nggak tutorial. Gua dapat duit nggak di situ? Mau tadinya mau di membership, cuma ya udahlah. Lagi sakit gua. Lagi di Enggak, operasi. jadi problemnya lagi-lagi lu itu terkesan menyerang cross industri lagi. Oh, game kan masih dalam satu PC Iyalah, segala iyalah. macam. Mas, Enggak developer yang lu serang bukan game. Iya, developer kan punya resikonya sendiri. Salah lu sendiri jadi developer. Wah, enggak dong. Loh, Tapi gue setuju sih. loh, iya, Gue loh, setuju. loh, setiap keputusan Oke, mempunyai resiko masing-masing. Satu hal yang harus di-clear adalah lu tuh bilang ini lu pakai game tani lalu ada macam-macam itu dipakai di PC personal atau PC buat main game doang itu deh. Game doang kan gue jelasin di video. Oh, PC buat game doang. Betul. Sebenarnya valid kalau game doang. Iya. Sebenarnya. Dan dia bisa di-inul 99% bersih kecuali lu kena software yang masuk ke BIOS yang dimana lu harus target operasi dulu baru kena itu. Itu. Kan lu bukan target operasi, lu siapa pak? Kita siapa bro? Orang awam di pinggir jalan siapa yang tukang inul? Siapa dia? Oke. Nggak ada yang mau target operasi dia, ngapain? Lu mau nembus BIOS tuh susah pak. Karena kan brand BIOS banyak, Iya, iya. kode BIOS banyak. Masa gua mesti nyerang BIOS dong Oke. demi dapat data lu isinya gambar bokep anjing. Tapi makanya kan di sini tuh tempatnya jawab agree to disagree aja gitu. Iya, 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 iya. Gua ngerti. Tapi Nah. gua ngerti poin lu. Lu ngerti poin gua kan? Nah, ditambah lagi bro. Lu kalau liatin video rental Indonesia dan PlayStation, Rental? PC, rental PS. PS, Oh rental PS ya. isinya game tanian, Iya. diduitin. Itu jelas si mata diduitin loh. Iya. Kedua, dijualin boleh isi game lah.
Gue bilang, kenapa gue jadi pusat? Lo harus membenarkan gitu Iya, ya. masa gue yang halus klarifikasi? Lu tanya dong sama PS itu. Tapi sebenarnya udah clear dibanding tadi kan lu pokoknya lu tau nggak kenapa gue nanya lu tuh merekomendasi ini di PC personal atau game? Ya. Itu udah clear sebenarnya. Kan gue udah bilang, attention monyet susah. Dia kan nggak nonton sampai akhir. Dia taunya developer mampus nih. Kalau itu hooknya. Oke lanjut ya, berarti soal game bajakan namanya udah kelar lah ya. Itu sebenarnya niat lu baik aja lah ya. Lalu ada niat baik lain, ODM. Oke. ODM-nya yang dimaksud sama ODM itu apa sih? ODM lu itu apa sih? Kan ODM ada banyak nih. Oke. Ada yang beli barang, white label, water label. Macam-macam lah. Iya. Yang menurut lo yang paling aman gitu ya. Iya. Nggak ada. ODM pasti sampah di Indonesia. Lah, Pasti. kenapa? Pastinya ini Pasti. gimana? Gini. Mungkin Soalnya ini kan lu kita kan pernah ada bikin apa namanya? ada konten ODM. Konten waktu itu kan bikin postingan YouTube. Oh ya. Emang bikin apa beli ODM itu salah? ODM, ya. Oh, bilang kan Nggak salah, tapi tolol gitu Iya, kan. iya. Oke, maksudnya ini gimana? Gue jelasin sedikit panjang, mungkin Oke. Richard Anson kurang jelas gitu. Oke. Oke. Kembali lagi kita ke JD.com. JD.com itu gue jelasin sebesar apa. Dia ultimate. Kalau lu nanya kasta, dia udah ultimate. Kenapa? Oke. Backingan dia WeChat yang beli dia. Iya. Yang dimana WeChat di belakangnya Oke, oke. government. Oke. Ada hubungan lah. Dan dia winner di situ. Dan di negara kayak China yang bisa lo bikin paling bagus sampai paling busuk, sampai paling palsu. Ada semua ya. Ada semua. Oke. Ada satu yang nunjukin this is the way, the original way untuk jadi official itu. Oke. JD itu gue lupa lahir tahun berapa. Seingat gue mungkin 2015an ya, pas internet boom. Dan lo harus tahu requirement JD. Requirement JD bukan kayak Indonesia. Buat mall-mall biasa itu. Gue udah bikin kontennya by the way. Requirement JD gila. Dia mesti ngecek lo punya perpajakan. Dia mesti ngecek lu punya pabrik, sertifikasi lu punya pabrik kalau lu punya pabrik, ya. Dia bahkan mesti ngecek lu punya kredibilitas paten. Nggak sembarangan lu bisa buka toko di situ. Oke, Bahkan nggak mesti agak panjang. Oke, agak oke, panjang. lanjut. Jadi dengan semua sertifikasi itu, bahkan lu mesti bayar JD untuk buka toko di situ. Jadi semonopoli itu. Lu tau semonopoli itu. Si JD ini? Si JD ini. Bahkan sekarang udah punya mindset. Kalau lu sebuah brand tidak masuk JD, pasti lu brand lu sampah. Ini karena ini bener atau asumsi masyarakat yang Orang jadi bener? China ngomong semua, pabrik semua ngomong. Udah jadi ke build lah ya stigma Iya, ya. bahkan Skyward ngomong sama gua mesti jual rugi ke JD. Kalau kagak JD kagak ngiklanin barang gua dan pabrik PCB gua bisa stop. Oke. Kalau pabrik PCB gua stop, rugi gua lebih banyak jing dibanding gua rugi sama JD. Oh gitu. Karena pabrik PCB dia 24 jam. Oke. Itu satu. Oke, ini JD ya. Ini JD. Bangsatnya, gilanya. Karena gua percaya bahwa bisnis efisien itu the winners takes all. Oke. JD sekarang perang harga muntah-muntahan dong setiap double date. Oke. Gilanya, JD sekarang buka lagi second official. Toko secondnya ya. Toko second official JD. Jadi dia nyikat dari atas, Di bawah juga disikat. disikat. Sehingga yang di bawah ditekan lagi dong. Ya. Betul nggak? Sekarang pilihan China apa? Refurbish. Even lokalnya Cina pun ngomong sama gua. Win, gimana caranya gua pakai barang baru, Jing? Kalau lawan gua Skyward yang bikin satu hari 33.000 PCB, Jing. Sebulan by the way, sorry. Iya. Sebulan 33.000 PCB. 80% automatic. 20% human, kata dia. Gimana cara gua lawan itu? Berarti kan cara lu lawan Skyward aja nih. Lu mesti bikin 50.000 PCB buat ngalahin Betul, dia. betul. Dengan investasi sinting. Iya. Iya dong. Betul. Orang China ngomong gua. Satu-satunya main cara refurbish lah. Refurbishnya ini apa? Nah, ini gua jelasin. Nah ini yang penting nih. Ini penting. Karena lumayan liar ini. Masih belum nangkep gua. Ini kita Iya. ngomong ke Cina dulu kan. Oh. Lu lihat struktur China sebegitu ketat ya. Oke. Bunuh-bunuhan udah ketat sekali. Oke. Oke. Pebisnis selalu cari celah. Itu kuncinya. Semua. Semua pebisnis selalu cari celah. Semua. Kita bayangin kita di situ. Lu mau mesti ngapain? Pilihan lu kan cuma dua. Kerja sama orang, sama company gede ini, the winners takes all, TikTok segala macam. Kan mereka udah rajanya semua, Alibaba, udah menguasai integrator, integrated sikat dari atas tuh. Iya. Injek dari atas tuh, ngerti gak? Seperti lu bilang, tadi gue bilang, JD aja mau main second mati kali. Iya. Iya, berarti kan market second pun lu mau gosok gitu. Ini mau main second berarti udah terjadi. udah terjadi. terjadi kan gue beli Oke. watch Xiaomi itu second. Oke. Dan itu ada grade-nya, udah langsung ada grade-nya. Dan Oke. diskonnya 60%, Pak. Gue liat konten lu tuh. Lu lihat konten gua, Iya, itu iya. anjing sekali, Pak. Official, bahkan sampai lecetin kasih, tahu. Lu tinggal beli. Gila, Bos. The most efficient way to doing business. China udah lakuin. Iya. Oke.
lu mau ngelawan JD impossible karena JD kan ngelewatin beberapa boom. Iya. Ngerti gak lu? Ada boom 2015, ada boom Covid, kan mereka dapetin duit gila-gilaan tuh di situ. Lu nggak bisa lawan dia. Berarti ketika dia dapat duit gila-gilaan, brand pabrik dapat duit gila-gilaan nggak? Dapat duit gila-gilaan. Shortcutnya adalah lu main refurbish. Gimana cara main refurbish? Gampang. Setiap brand besar punya margin of error production 1-5% paling Iya. jelek. Oke? Lalu 1-5%. Lu mau nge-push sampai 1%, gue pernah nanya Asus waktu itu. Lu gimana? Oh, kita paksa yang bagian-bagian ROG nih, kita paksa RMA rate kita 1%. Oke. Berarti cost-nya naik dong. Karena pabrik mesti QC gila sekali. Tapi kalau lu lagi mau gempur marketnya, lu pakai yang gap 5%. Lebih dari itu, batch itu fail. Itu standarnya. Oke? Anggaplah satu brand ini keluar satu tipe handphone nih. Dari 10.000 barang, 5% fail. Oke. Oke? Berarti berapa? 500. 400. Betul nggak? 500 ini akan dimasukin HPP barang 9.500 dong. Iya, karena tetap ada barang ya. Betul. Masukin HPP-nya. Barang rusak ini free nggak? enggak lah. Hitungannya free dong. Kan HPP-nya sudah masuk di 9.500. Oh, oke, gue paham Kan maksud lu bebanin ke Iya, iya. 9.500. Jadi Siapapun dia- bebannya, mau brand iya. yang bebanin atau pabrik yang bebanin. Iya. Oke? Sekarang pabrik otaknya apa? Jual tuh barang. Lagi. Gua kan mau produksi pabrik. Gua mau produksi lagi batch berikutnya. Iya. 500 itu udah ada pengepulnya, Pak. Oke. Di Cina udah ada, lu jual lagi. Berarti kan pabrik cuan 2 dong. Dia cuan 9.500 buat Asus misalnya. Iya. 500 gue bisa buang ke pengepul. Ketika lu buang ke market Cina, pengepulnya ada, dia benerin. Lu di Indonesia mau goblokin monyet, ambil lah lu barang. Gua nggak tahu lah. Enggak, gue pengen clear dulu. Ada nggak ODM yang memang dibuat untuk kayak misalnya white brand? Ada, misalnya kayak dulu Xiaomi sama Cuktek. Oh. Jadi memang itu bukan barang yang apa namanya tadi? Masalahnya Refurbish. kalau Xiaomi bermain dengan Cuktek, Oh. dia pakai QC dan kontrak. Oke. QC kontrak yang jelas. Artinya ini jadi brand jadi gitu. Brand jadi dan kalau ada masalah Cuktek tanggung jawab misalnya gitu. Ada kontrak yang jelas dan QC yang jelas. Oke. Sehingga Cuktek tidak bisa merusak nama Xiaomi. Oke. Iya. Xiaomi bisa percaya sama Cuktek. Enggak, cuma kenapa Cuktek kenapa anjing. gue penasaran deh kenapa ditargetkannya tuh seolah-olah laptop ODM itu Iya. refurbish. Logik aja, by logic. Karena Gen lama. Oke. Berarti lu tahu ada sebuah gap. Gen lama tapi kan beda dong. Gen lamanya Bos, ini gimana nih? kalau lu di dunia PC, lu tanya orang-orang Mangga 2 yang tukang rakit PC deh. Enggak, gen lamanya ini apa? Enggak, lu diem dulu. Jadi misalnya di China, Ah. dari dunia PC, kita hidup tahun 2000 dong. Iya. Lewat kan. Kalau lu nanya orang Mangga 2, bisnis refurbish ini udah dari zaman dulu, jebot, Pak. Bahkan Oke. sampai hari ini kan masih ada Intel Gen 1, Gen 2 di PC. Masih ada. Masih ada yang jual. Masih Intel ada yang jual. i7 Gen 2 Iya. anjing sampai Tapi- Gen 4. tapi- lu ngerti dulu. Ah. Bahwa bisnis ODM bukan bisnis baru. Iya, Bisnis iya. lama sekali dan Gua tahu. refurbish bukan bisnis baru. Oke. Lama sekali. Tapi untuk bikin masif itu susah banget loh. Apa? Untuk bikin masif Apanya banget. masif? Jadi gue gak ngerti sih bagian refurbish ini gimana nih. Apakah ini produksi 500 laptop rusak diambil satu-satu atau ini laptop dijual kembali gitu? Enggak, kan kita ngomong dari part paling kecil dong, jangan part laptop dong. Kita ngomong dari PCB aja dulu. Karena pabrik kan mainnya ke part paling kecil. PCB aja. Oh jadi nggak jadi fully PCB refurbish. Udah ada pabriknya dong. Ya. Layar refurbish, udah ada pabriknya dong. Dikumpulin sama pengepul Dikumpul tuh. sama pengepul masak dong. Kayak lu beli apa? Satu tomat, Iya, iya, satu iya. sayur. Bahan-bahannya. Habis itu gue ciptain nih. Kan tiap buangan barangnya bisa lu reparasi. Oke. Iya kan? Iya. Dan di Indonesia kan minim pengetahuan monyet. Lu kasih, ini Oh. kerja sama K-pop misalnya, K-pop. K-pop ya. Ya, Nggak K-pop tahu kan lah yang siapa. Korea situ kan, Iya. keren-keren lah. Misalnya kerja sama Oke, K-pop, iya, lu iya, langsung iya. tiba-tiba, wih barang lu bagus bos gitu kan. Ngerangsangnya kan ke awam juga kan. Padahal lu kan nggak tahu dikasih racun tikus, lu nggak tahu. Tapi permasalahannya adalah di bagian ini akan jadi mislead. Iya. Ketika menurut lu bilang ODM itu semua refurbish. Karena gini Pak, laptop Nggak. ketika kita dulu, sorry ya. Laptop kalau dibilang refurbish, gak mungkin ada ADP. apa? ADP. Bos, ADP itu main probability aja. Gak dong. Goblok, lu nggak ngerti sistem Nggak, insurance. Lu nggak nggak ngerti dong. sistem insurance ya? Iya, maksud gua. Insurance lu ngerti nggak? Iya, iya. Orang sehat membayar orang sakit, Iya, betul nggak? iya, Ya, betul. sama lah. ADP Betul. kan menghitung probability aja. Ya, tapi dengan logika yang sama, misalnya dia ini refurbish. Iya. Kalau gua adalah orang yang merefurbish barang, gua tidak akan pernah
bikin ADP karena gue tahu yang sakit banyak. Enggak kan ADP kan jatuh kan? Masalah jatuh. Enggak semuanya, Pak. Iya betul, masalah protection Iya. kesalahan user, bukan kerusakan produknya. Different things loh. ADP itu mengcover kesalahan user, bukan mengcover kerusakan produknya. Kerusakan produknya disebabkan karena kesalahan user. Lu paham maksud gak? Iya. Jatuh, itu kan dilakukan Lenovo lah kita sebut. Lenovo udah lama kan? Iya. Ya kan? Tapi bukan gua kan lagi spesifik ngomongin produknya. Nggak, sebenarnya ADP itu udah masalah berbeda lagi. Iya, udah masalah berbeda lagi. Gue lagi ngomongin produknya, only produk nih. Yang gue bingungin ya memang ya kan lu bilang tuh refurbish tuh karena dari barang lama diperbarui lagi gitu. Nah itu dia yang masih yang jadi stigmanya. Sebenarnya itu yang gue lebih tangkap lagi, bukan yang tangkap sih. Yang sebenarnya gue bikin itu, yang pikirin kenapa ODM itu jadi refurbish? Kan pasti kan ada ODM yang barang baru. Mungkin nggak? Ada kan? Mungkin tapi bukan di Indonesia. Yang bener lu. Simple aja. Ini udah clear belum nih? Pertama, lu lihat aturan TKDN. Oke. Tidak pernah ditanyakan itu refurbish atau kagak. Tanya Ferry. Ini Bang bukan Ferry. urusan kita TKDN Iya, lah. iya. Tapi tanya Bang Ferry Irwandi. Oke. Gitu kan. Kedua, banyak monyet tolol. Faktornya kan itu. Nggak ngerti mereka. Digoyang tetek sedikit kan beli. Oke. Betul kan? Kan faktornya itu. Lu kan pedagang, Bos. Ini gua kasih lu faktor bocon nih. Beneran lu mau pedagang kan? Tadi lu ngomongin apa gua dagang nih bocon nih. Iya kan? iya. Banyak monyet tolol. Penjilat banyak. Betul nggak? Iya. Lu mau gebuk brand gede dengan gap jauh. Harga tentu rangsang monyet. Rangsang monyet. Loh, faktanya monyet di sini kan yang suka murah tolol. Oke. Rangsang monyet. Pilihan lo apa, Pak? Gua nggak mau mengarahkan nih. Tapi logika aja. Kalau memang ODM sejago itu, gua kan ngomong. Lu bantai Xiaomi China dong. Oke. Bikin handphone dong. Langsung sebelah iPhone. Lu fakta nggak? Karena kan gua bilang tadi, Xiaomi memenangkan game ya kan, dia menang di handphone. Kalau memang ODM sejago itu bukan hanya timpa-timpa merek, lu lawan Xiaomi China dong. Bikin pabrik di China dong. Karena gamenya lu menang China dulu nih. Ya, problemnya adalah gini Ben. Problemnya. Enggak, lu ngerti my point nggak? Lu mesti menang di handphone dulu, baru lu bantai laptop. Oke. Ngerti nggak? Tapi kan handphone, lu tahu sendiri malah Oke, handphone. oke. Susah banget. Desak-desakan, Iya, muntah-muntahan. Ya Ultra aja 2 sebulan Betul, gitu. ada Infinix yang tukang sikat di bawah kan. Iya kan? Sikat atas sih sekarang. Iya, dia berusaha sikat atas nih. Udah mahal deh. Iya, jadi kan dia sikat-sikatan, udah mepet nih. Iya. Bahkan lu mau refurbish handphone pun, lu nggak tahu market tuh di mana, Bos. Iya. Lu ngerti maksud gua? Iya, bang. Itu, ya kita balikin ke diri kita sendiri. Oke. Kalau gua mau nyikat handphone gimana caranya? Premium ada Apple, Samsung, entry Infinix, middle Xiaomi gila nih. Kadang-kadang Oh iya. sakau gitu, tiba-tiba bantai harga gitu kan. Lu nggak ada tempat, Pak. Itu market efisien. Iya. Laptop tidak efisien. Monitor tidak efisien, bro. Iya. Enggak, maksud gua adalah poin gua adalah di sini sebenarnya yang bikin jadi masalah adalah seolah-olah tuh ODM tuh semua refurbish, Pak. Itu, Pak. Kalau di Indonesia iya. Lu bisa jamin itu enggak? Bukan bisa jamin. By logic, lu udah lihat marketnya, lu akan begitu. Oke. Gitu. Lu akan lihat begitu. Contoh, Anchor nih, Anchor. Contoh, Anchor pernah ngomong sama gua, Win gimana ya naikin Anchor? Gua bilang, jual trust, Bos. Anchor is trusted brand. Iya. Lihat, lu tau nggak marketing ngomong apa? Wah gimana gua jual trust ya? ODM itu kasih komisi afiliator gila-gilaan. Oh, ini kalau ngomongin Anchor berarti Iya. aksesoris lah. Betul. Dia bilang ODM ini afiliator semua promotin ODM ini. Harga sebelah Anchor ngentot gue bilang. Kalau lu punya iPhone kan, itu handphone apa tuh? Sorry. Enggak, ini Xiaomi Ultra. Ultra. Mahal berapa duit? Ini ada iPhone. Berapa duit tuh? Ini Nggak, itu. 17, ini 20. 17 juta ini. Lu mau pakai ODM nggak? Colok situ. Col. Atau lu pakai Anchor? Apa? Atau lu pakai Anchor? Iya benar. Betul. Kita ngomong trust nih. Betul. Oke. Dengan lu ngomongin commission, karena afiliator kan Oke. sangenya sama commission dong. Oke. Enggak berarti Afiliator monyet. Iya, problemnya di situ doang, Pak. Di bagian ODM fasilitas refurbish itu doang sih. Iya. Sementara Nggak, karena sementara klaimnya dia menunjukkan 100% original klaimnya. Betul. Klaimnya Iya, gitu. klaimnya kan. Semua orang boleh klaim lah. Iya, karena Nah, gue juga boleh klaim gue nggak pakai kutak kan. Iya. Tapi nyata fakta di depan gini, mata. dan ini juga prinsipal tuh datang ke acara mereka itu nggak mungkin tuh refurbish, Pak, itu doang. Prinsipalnya orang pabrik bukan. Ya bukan Dia lah. ke China nggak?
Bukan lah. Dia didatengin China Nggak, cuma kan- ke pabrik-pabriknya nggak? Nggak, cuma artinya- ngelihat bisnisnya nggak di China Nggak, kayak cuma gimana? artinya official kan. Ya, bisa aja lu bikin official. Nggak. Loh, Itu based gua on- nggak tahu. Oh, Kan gini loh, Iya. pedagang Oke. punya 1001 cara Iya. untuk playing the game di market yang tidak inefficient kembali lagi. Oke. Lu harus tahu kuncinya nih, inefficient. Kita ngomongin laptop ya. Berapa Oke. banyak laptop brand China nggak masuk? Mau gue sebut. Honor, Macrevo, Oh iya. Xiaomi, Huawei. Xiaomi bapuk kan, goblok orang yang Iya. masuk. Jadi goblok tuh laptopnya. Goblok lu. Makan tuh laptop tolol. Ya kan? Siapa? Banyak banget brand. Iya. Even Lenovo aja, gua ngerasa stop keren, Pak. Lu kalau ngerti bisnisnya Lenovo, lu tahu cuan dia minimum 30%, bro. Gua nggak asal ngomong, dia tutup keran, bro. Kenapa? Karena lawan Lenovo siapa menurut lu? Asus. Taiwan kan, gue nggak mendiskreditkan Taiwan. Iya, iya. Cuma kalau gue buka jadi.com, gue ketik laptop, Lenovo ngisi 50% dari 60 SKU, bos. Iya. He's another king, bos. Laptop ya. Iya. Laptop Lenovo emang di Indonesia pun udah ganggu dia. Ya, baru ganggu, itu Iya. keran masih ditahan. Gue tahu. Karena dia yang, lu bayangin, ini gue bayangin. Kita berdua dari kampung yang sama nih. Kita di kampung itu rajanya nih. Iya. Ya. Terus gue bilang, anjing gue capek nih main di sini nih. Gue coba buka saudara gue di kampung itu. Kampung itu orang tolol, nggak ada Aldi, nggak ada Gary. Gue tahan nggak tuh kampung? Karena lu nggak sayang seru. Lu paham maksud gue? Lu paham maksud gue? Ya. Gue cuanin gila-gilaan dong. Cuannya gila itu buat hantem lu balik. Lu ngerti maksud gue? Iya. Iya, 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 iya. Karena di sana so efficient, bro. So much efficient. Iya, iya. Dan orang monyet-monyet ini nggak sadar betapa efisiensinya Cina. Dia nggak sadar. Ya intinya banyak hal yang gua tahu dan gua lihat Iya. yang nggak bisa terlalu di-share, yang Iya. dimana bisa lu langsung tahu. Full bis. Oke. Jadi itu memang berarti terlalu kalau sensitif. menurut lu itu bukan asumsi. ya? Membership. Kalau menurut YouTube lu jadi. 1,5 juta ya? Ah ya. Enggak, menurut lu tuh berarti omongan soal ODM ini refurbish ini valid ya? Creator mana yang kesencen ngobrak-ngabrik marketnya, membuktikan yang dia ngomong pakai duit sendiri. Gua tetap gak setuju dengan refurbish ya. Ya, nggak Boleh apa-apa. dong. Boleh. Boleh dong, karena kan gue tetap skeptis dengan lu punya data gitu. Tapi kan. nanti rusak jangan tapi jangan keluar-keluar di Facebook bro gitu iya, kan begitu. soalnya ada juga yang tidak rusak gitu. Betul. Kan main probability. Iya. Tadi kan gue bilang Asus 5%. Misalnya 1-5%. Udah, tadi Once Udah. lu refurbish, Ya, we get the point anjing. Iya, tapi nggak monyet belum tentu tahu. tahu lah. Cuma gitu, gue setuju nggak setuju ya. Boleh dong. Tapi tetap menurut gue kemenangannya itu masih ada di konsumen. Iya. Menurut gue. Gue nggak dina itu. Tapi jangan lu ngomong anak bangsa, support lokal. Itu Oke, aja sih oke, menurut oke. gua. Saham lu minus 50% ngentot. Ya gue tahu sebagai brand kan tidak mungkin bilang, oh iya gue belinya sama refurbish, itu nggak mungkin. Tapi kan etikanya support lokal. Nah, Anak bangsa. itu urusan lain. Nah. Oh ya, gitu. Orang nih. Tapi ada juga yang dari dia, mau tau gak, Di? Apa tuh? Dia tuh bagian Apple nih. Ah. Apple dan mie kocok. Ya. Yang mana dulu? Beda nih. Iya, Apple dulu ya, itu udah Apple. ya Apple dulu deh. Oh. Maksud gua lu ada Handphone berarti? Iya, iPhone, Apple berarti itu semua. Lu itu sebagai Apple fanboy atau lu ada kedekatan yang spiritual gitu? Enggak sih, tahu gue gua. berpikir as a bisnis aja. Oke. Yang punya vertical integration total ya cuma Apple doang kan. Oke. Vertical integration Untuk total. saat ini. Betul. Dan memang dunia selalu kebagi dua gitu. Lu sadar nggak? Dunia selalu punya dua sisi koinnya. Ada yang mentingin full integrated, vertical integration yang mentok. Ada yang open. Yang gue mau tekanin adalah lu kerjaan apapun di luar reviewer, lu harus beli Apple. Karena Contoh, gue nanya sama pengusaha sepeda. Oke? Berarti otak dia full apa? bisnis, duit, Sepeda. Full Oh. sepeda dong. penjualan. Jualan. Iya betul. Full sepeda dagangan dia. Iya. Jangan leave one hole di security handphone lo. That's it. Karena lu bukan reviewer bos. Kalau reviewer kayak lu, gue tahu lu ada Apa? lahannya di sini lah. Iya. Iya kan. Ada memang lu mencari uang di sini. Bukan itu anjing. Ya kan memang mencari uang nggak ada salah ya. Iya. Penghasilan. Gue Iya, bahasa iya, yang lebih halus iya, nih. iya, Penghasilan iya. di sini. Iya. kan?
bekerja di sini. Memang lu harus ngulik. Enggak gini. Kita ngomongin ini iPhone berarti kan konteksnya. Betul. Kita iPhone dulu kan. iPhone dulu ya. Jangan mie kocok kan. Iya, ntar Jangan. mie kocok ntar. Nggak, menurut gua iPhone itu kenapa orang beli Android itu bukan semata-mata dia harus beli iPhone gitu. Karena Android itu lebih ke seru. Segini ya, kadang-kadang sebagai reviewer kita lupa satu hal awam itu harus yang kita harus paham soal awam. Ya. Sebelum membeli barang. Lu nggak berempati. Apa? Lu nggak berempati. Maksudnya gimana? Berempati Lu apa? Tadi kan lu ngomong lu nggak paham soal awam. Berarti lu tidak berempati kepada awam. Dong? Bukan loh, enggak. Oh. Kadang-kadang kita biasnya, Oke. bias kita kepada awam adalah kita tuh mengira mereka tuh udah tahu 101. 1+1+2. Iya, 101. Pertama panduan beli elektronik adalah lu mengerti dulu elektroniknya. Betul. Tapi nggak betul. Nah itu dia. Kenapa orang tetap beli Android? Karena emang sesimpel. Tapi kan nggak ngerti Apple. tidak butuh orang untuk mengerti sebenarnya. Itu kan asumsi lu. Oke. Tidak butuh orang mengerti. Iya. Karena gue ketemu orang boomer, gue tuh nggak ada yang mengerti teknologi kalau dia bisnisnya sepeda. Capek. Capek Oke. dong. Habis itu setiap kali Android itu ganti skin bos. Nanti skin gimana? Emang iya sih. Skin Setiap brand Android ini. skinnya ganti. Oh, Skin Androidnya kan ganti. Punya gaya-gaya masing-masing. Itu Iya, kan iya. setiap gaya itu menimbulkan celah. Lu ngerti nggak? Lu paham nggak maksud gue? ini mau celah di mana? Samsung bikin One UI sebutannya. Ya. Betul. HyperOS. Iya HyperOS. Kan setiap bikin itu berarti punya dindingnya masing-masing. Iya. Dan Android pada dasarnya kan open source. Oke. Pertanyaannya, kalau Samsung bikin security sementok mungkin buat Androidnya, berarti pada dasarnya Android tidak aman dong? Bukan gitu logikanya. Gimana ceritanya? Loh, karena Android open source. Karena gini loh, kalau lu genjor-genjorin security, secara nggak langsung kan lu bilang. Apple pun juga security kan dipikirin. Kemarin ada update itu dari apa? Bener. Masuk bakar. malware kan? Betul. Update yang mana? Yang update terakhir itu tuh sampai ditaruh di media. Ini harus ini karena kita bocor sistemnya. Beres itu kan tapi? normal. Beres nggak? Itu Ya, Android beres. atau iPhone? iPhone. Beres kan tapi langsung? Beres. Ya udah. Kak Android ada yang begitu nggak? Gak, Android juga ada gimana? Ada yang malware nggak? Hah? Android ada yang malware nggak pada saat update? Ada yang mau ya. Ada Sama malware. kejadian kayak iPhone. Tadi lu ngomongnya apa? Iya iPhone. Iya. Kena malware langsung update. Iya. Iya. Android pada saat kena malware update nggak? Oh. Sama dong. Ada juga. Ada Update juga juga kan? sih, update Ada juga, juga iya. kan? Ya udah. Iya. Apa salahnya? Ya poinnya adalah, Poinnya apa? ya logika lu salah tuh di situ. Karena lu bilang kan di awal lu Sekarang gua nanya, Iya. itu handphone lu Samsung. Betul. Chipnya siapa yang bikin? Chipsetnya sama Samsung lah. Snapdragon goblok. Salah lu Exynos itu Samsung. Betul, cuma kan yang paling kencang Snapdragon ya kan? Iya. Iya, bisa Lu dibilang. jangan goblok-goblokin gua di Iya. market yang gua nggak tahu nih. Enggak beneran. Ya oke, kita Xiaomi deh. Oke. Chipnya apa? Snapdragon. Oke, Snapdragon-nya company Xiaomi bukan? Bukan. Oke, celah dong. Iya. Iya, celah. Ya, betul kan? Ya. Celahnya Betul di nggak? bagian mana nih? Iya, pasti ada celah karena bukan lu punya. Oke. Oke? Oke. OS Lalu? siapa punya? OS-nya Android. Android. Iya, Google lah. Ya. Iya, Google yang Android. punya. Betul Android, dong. Iya, yang iya. punya. Berarti ada iya. 3 pihak yang kawinin. Iya. Mm. Lalu dengan 3 pihak itu lu berasumsi tidak aman. Bukan. Lebih baik gua memilih 1 pihak daripada 3 pihak untuk security. Oke. Itu aja. Tapi dengan 1 pihak, Pak, lu untuk experience smartphone Iya. itu lu kalau ngomongin kamera mana ada iPhone lebih kamera lebih Yes. bagus dari Android. Yes. Itu mungkin fakta buat banyak orang dan banyak fitur yang lain. Betul. Ya. Tapi lu harus sadar, Oke. Android harus begitu karena dia harus begitu. Karena tidak mungkin dia ngomong security mentok ngelawan Apple yang full integration, bos. Sehingga gue mesti jual kamera gua, jing. Security mentok. Lu ngerti nggak? Contoh, ada sebuah brand Android. Oke, oke. Gua security mentok. Wah. Kayak sebuah laptop yang Oke. kemarin. Ah. Oke, gua security mentok, gua enhance semua di Sepong kan. Oke. Iya kan? Oke. Tapi lawan lu ya full integration. Oke. Sampai OS BIOS-nya dia yang kontrol nih. Sampai iCloud-nya dikunci. Iya. Sampai software masih masuk. Lu kan lagi menjebak diri lu sendiri. Sehingga marketingnya kan harus, kan gue udah bilang, pebisnis selalu mencari celah. Oke. Celah yang bisa disuduk apa? Kamera, layar lipat yang nggak ada grease. Itu wajar. Wajar. Gue mau ngerti maksud lu. Lu ngerti gak maksud Nggak gue? ngerti gue. Sedangkan untuk Apple, yang diincar sama orang Apple yang mengerti adalah apa? Stability kan. Oke. Ya gitu ya, berarti udahlah itu kan soal pada akhirnya pilihan masing-masing lah ya. Betul. Karena pada gue lihat tuh
Android itu seru aja menurut gua. Kenapa bisa dibeli? Lu bayangin aja. Maksudnya secara hardware tuh mereka tinggi banget terbangnya. Tapi memang software banyak yang harus dikritik emang. Android kan. Android ya. Ya, karena integrasi tiga poin ini. Dan mereka nggak punya pilihan kan. Iya. Ya terus soal MacBook gitu ya. Kenapa lu punya attach yang tinggi dengan MacBook atau gimana? Maksud gua lu sampai gue ingat ada omongan lu, gue nggak ngerti orang beli laptop gaming. Lu nggak ngerti di mana coba? Karena gue udah survei pasarnya, bahwa market laptop gaming itu kecil sekali. Oke. Lalu alasannya? Ya karena laptop barang itu barang gimmick. Kok gimmick? Nah, Kenapa terus gimmick? kenapa jadi MacBook? Karena lu sebutnya seakan-akan, lu sadar nggak? Marketing paling banyak di laptop, kalau secara budget, adalah laptop gaming. Iya. Betul nggak? Dibanding laptop tanpa GPU. Kenapa? Secara sales, dia nggak segede itu. Gue pernah dengar kayaknya cuma 20%, 10%, not even 50%. Yang tanpa GPU. Betul. Kalau lu compare dengan tanpa GPU. Makanya kan modem-modem serang semua yang non GPU kan, biar murah. Iya. Kenapa yang dimarketingin semua laptop gaming? Pertama, tentu ada budget Nvidia. Oke. Udah pasti. Ya. Gitu. The king lah. Nvidia the king bos, King. number one. 2 di bawah Number gold. Di bawah ya, Gold di nomor bawah. satu. Iya, number one. Nggak bisa. Kalau lu ngomong the winner, gue nggak guna kritik bos. Iya. Nggak guna. Iya. Kayak lu ngekritik Ronaldo dia lagi pengen piala anjing, nggak guna lu kritik. Iya. Whatever the reason, dia the king. Pasti budget Nvidia. Kedua, apa gunanya laptop gaming ketika lu geber jebol? Makanya sebutannya adalah bukan laptop gaming, workstation bos. Linus selalu ngomong itu workstation. Buat orang-orang niche market yang butuh powerful PC yang dibawa-bawa. Dan rata-rata ketika lu ngomong workstation, gaming is not priority. Iya, udah buat Bener kerja, buat kerja. Bener kan? Rendering, 3D, segala- TDP-nya lebih tinggi lah. Betul. Tapi kenapa marketing laptop gaming kayak penjilatnya nafsu banget gitu. Kenapa marketingin gaming? Karena itu sebenarnya yang paling mudah diterima Diserap, kan? sama awam gitu. Dan sama. OpenAI kan? Iya. OpenAI kan cara dia masuk ke pasar kan dengan Dota. Betul. Yang dia lawan pro player. Oh itu jauh sebelum OpenAI, Itu OpenAI ya Pak? Iya tapi kan Setelahnya itu. Iya, jadi OpenAI dia ngenalin perkenalannya ke gaming. Betul, Sama betul. yang dilakukan sama kayak si Jensen Huang. Betul. Kan dia bilang sendiri tuh di LS5 podcastnya. kan? Iya, itu tuh bener-bener ke gaming dulu. Kenapa gaming di awal? Karena ini adalah yang paling mudah dicerna. Sebenarnya dia pengen ngomong gitu doang. Iya. Sama orang awam. Baru dia ke bagian B2B Ya. gitu. Nggak mau bahas mie kocok bentar. Mie kocok. Iya, Itu nggak kan guna. gue bilang, gue juga setuju harus dikritik itu. Udah broken lah. Emang iya, gue setuju. Iya, itu setuju. Lu si Inul sih. Itu bagian dari gue Dia lu setuju Bo yang ngomong Inul. nggak usah Inul itu monyet? Karena banyak buzzer-buzzernya bilang nggak usah Inul ngapain? Ah itu monyet dong pasti. Oh, enggak. Mungkin di bagian Windows Defender itu enggak sebenarnya adalah lagi-lagi bias omongan lu. Oh iya. Inulnya tuh terlalu ekstrim. Iya, Dan orang-orang bukan- nggak ngerti kan. Iya. Orang Monyet. kalau yang nonton orang awam mampus itu. Ya, Cuman orang kalau awam. orang ngerti, target tuh soalnya orang ngerti sebenarnya kan. Ngerti dan awam dong. Awamnya ini tapi bukan awam banget. Ya, awam Nggak. memang ngerti lah jatuhnya Enggak kan. dong. Kan awam gue bilang juga security Windows di mananya. Kalau lu tembak, license-nya langsung jebol dalam waktu 2 menit anjing. Betul. Oke. Lu paham maksud gue? Sampai sekarang masih bisa. Masih bisa lo jebol. Bahkan itu di website yang punya mie kocok sendiri. Iya. Enggak, jadi gini, gue sih nangkepnya adalah lu tuh sebenarnya coba mencoba mengkritik Windows-nya gitu kan. Iya, dengan cara gua. Iya, dengan cara lu. Betul. Kan? Bukan artinya Gua lu jebol. jangan beli laptop gaming gitu, bukan arti gitu kan. Ya bisa juga kalau lu nggak ngerti produk. Bisa juga Ya kan anjing. kalau lu nggak ngerti produknya itu Oh tolong. iya, iya. Lu banyak bos di grup-grup Oke, geber laptop oke. gaming 24 jam jebol kan. Ya karena laptop gaming bukan buat digeber. Emang bukan. Bukan. Tapi kan banyak orang Indonesia kemakan penjilat. Siapa yang bilang harus geber? Wah, lu tanya penjilatnya. PC lah itu baru Iya, geber. betul. Kan nggak ada. Bang, narasi monyet ya. Ya kan bang, nggak semua orang bisa. Gini, aku masih di kos-kos. Siapa suruh lu kos-kosan? Loh, urusan gua apa sama kos-kosan lu, Jing? Lah, itu kan cara lu berpikir aja, ngapain lu komen daripada lu komen. Mendingan lu kerja. Enggak. Lu udah tahu ke kos-kosan lu mau ribut di komen. Enggak. Nih kalau ngomong laptop gaming tetap menurut gua tetap one of apa namanya kayak dipakai karena pertama gaming, kedua pekerjaan berat lah gitu aja sih. Iya. Buat render berat 3D dan lain-lain Kan gua kan. nggak pernah ngomong. Oke.
Laptop gaming nggak bisa render, nggak pernah ngomong gua. Oke. Monyetnya aja nganggap gitu. Oke. Soal 5%. Gue jawab dengan simpel ya. Ya 5%. Kenapa lu masalahin soal 5%? Gue Yang sebut 5% siapa? Ya. Oke Lejun. Tapi itu net bukan. profit. Legend emang. Enggak. Yang sebut 5% siapa? Alvin sih. Legion pertama. Lejun pertama. Dibilang apa? Net profit. Selamanya kan? Aku nggak tahu kalau selamanya. Baca tweetnya. Forever. Tapi itu net profit, jangan Betul. lupa. Nggak, net profit 5% itu bebas loh. Itu soalnya itu wording aja. Tetap kan? Dia Play tweet. words. Betul, dia tweet kan? Apa? Dia tweet nggak? Ya. Dilanjutin nggak? Oh. Sama si Geblek. Siapa geblek? Yang ngomong di sini 5% juga. Oh, Alvin sih kan udah cabut. Iya, tapi kan dia lanjutin kan? Ya. Pernah dicabut nggak? Omongannya? Iya. Enggak, karena Oh, masih sama. Betul. Masih sama. Betul. Terus pas gue maki, Oke. yang harusnya monyet-monyetin maki siapa? Xiaomi gitu. Iyalah, yang klaim siapa? Enggak, tapi kan itu net profit, lu inget dulu. Bener. Sekarang gini deh, gue jualan koper nih. Oke. Atau barang harganya gitu. Ya, 700.000 di Cina. Oke. Di Indonesia jual 1,4 juta. Oke. 50% kan? 50% kemana gitu? Iya. Kan gue mempertanyakan. Oke. Boleh dong gue mempertanyakan. Oke. Kenapa monyet-monyet ngamuk? Ya kok ngamuknya ke gua? Yang mempertanyakan marketing brandnya sendiri. Lu ngamuknya ke Xiaomi dong. Oke. Sama kayak 8K, 4K 120 PS5. Gua maki nih. Kenapa lu maki ke gua? Lu maki ke Sony dong. Kan dia yang klaim, Jing. Iya. Gak main poin gak? Gua ngerti. Iya. Gua bilang aneh banget nih pikiran monyet nih. Iya. Dia mungkin bingung kali ya, udah banyak makan mie sang busuk sama penjilat. Gua bilang, otaknya bingung. Ini yang mana yang bener, yang mana salah. Enggak, arti gini, lu jualan harga Lu tau gak GP pabrik berapa? Gua nggak tahu tuh kalau Gross itu. profit pabrik minimum 50%. Oke. Kenapa? Dia mesti nanggung semua overhead cost sampai sampai R&D. Oke. Jauh-jauh lu potong, lu bisa 30% or 20%. Lu dapat rebate lagi, lu dapat 25%. Pajak ke Indonesia nggak nyampe segitu. Postel berapa? Lu kali dengan kuantiti 100.000. Mau hitung-hitungan sama gue, Jing. Oke. Lu kali sampai 100.000 unit. Lu aja yang ngomong sendiri Xiaomi jualan berapa, Jing? Lu mau bagi postelnya? Lu mau bagi postelnya? Lu mau pedagang yang tahu luar dalam sampai sono hitung-hitung. Bos, buka aja bukunya. Iya. Dan kalau lu bener-bener serius, lu buka pembukuannya Xiaomi. Pembukuan Xiaomi itu semua hampir hardware mepet sekali profitnya. Profitnya gede di mana? Software dia di Cina. Software dia di Cina yang gue terakhir baca bisa 80% cuan dia. Iya jelas dia ngomong profit gue cuma 5%. Itu otaknya Legion pintar. Dia ngomong net profit ya? Iya. Buat apa gue profitin produk? Oke. Yang penting lu pakai Xiaomi. Gue sedot data lu pakai subscription gue. Ya. iCloud gitu-gitu. Oke kan? Ya, Gak ya. jalan di Indonesia kan? Nggak. Gobloknya siapa? Kok nanya krep? Gobloknya siapa? Oke. Kenapa di Indonesia pakainya Drive? Salah lu, Jing. Kenapa lu gak jualan tuh? Oke. Lu lawan Google dong. Terakhir deh. Untuk para monyet lu yang gua tahu lu nggak peduli monyet yang batu ya. Iya. Untuk monyet yang mau mengitu gitu loh, ya. Mau apa? Bukan mengikuti, memperbaiki diri, ya. Dengan cara lu yang tidak pakai rage ya, lu coba dong jelasin kira-kira. Tidak pakai apa? Tidak pakai rage dulu. Oh, rage, Ya. Dengan cara lu yang tone down, normal seperti orang-orang biasa gitu ya. Coba jelaskan ya para monyet-monyet ini yang mau mengikuti lu dengan baik. Harusnya lu beli produk seperti apa? Ya. Cuma satu kalimat. Pertanyakanlah segala hal. Oke. Anak bangsa. Udah itu jadi banyak kalimat tuh. Itu jadi banyak kalimat. Iya kan, ngerti ya maksudnya? Iya. Maksudnya mempertanyakan Iya, benar iya. nggak anak bangsa? Ya skeptis itu penting sih. Betul. Dan itu Iya. juga membantu industri sih. Karena kan mau Tanpa sebenarnya gue juga ngundang di sini itu sebenarnya untuk para teman-teman yang di industri juga ya. Ini gue bukan arti yang mau menjatuhkan industrinya sebenarnya. Iya. Lebih ke ternyata memang PR kita banyak sama-sama gitu. karena sibuk menjilat kan. Iya dah, kita anggap aja iyalah gitu kan. Sensor. Biar cepet aja. Iya. Iya. Lu mau beresin industri gimana kalau lu mulut lu lagi full sama batang? Ya. Karena jujur di belakang kan gue juga bacot kan. Ke sono. Wih bener aja lu masa begini gitu. Iya. So nggak kena. Ya sama, kan gue juga di belakang ngelakuin something. Cuma Lagi-lagi monyet kita nggak paham. cuma masih bayar parkir. Iya masih bayar parkir kita Iya. masalahnya. Kita belum punya iya. mallnya kan Iya, gitu iya, kan. iya. Belum punya Louis Vuitton gitu. Iya, kita belum secara pemilik Elvin. mallnya. Iya. Iya. Tapi udahlah ya, thank you nih Bapak Elvin ya. Gila. Sip. Insight-nya seru banget ya. Seru banget. Dah. Bakal ada yang kesinggung?
Banyak pasti. monyet. Monyet. Oke, monyet. Kita lihat nanti editnya gimana. Ini syuting 2 jam berdua. Ya, udahlah. Thank you guys. Sampai jumpa. Bye bye.